Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Horos Julius SE dan Bapak Bayu Indra Setia SE MSI selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Mustafa dengan NRP 214010139, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengaruh kompensasi dan work-life balance terhadap employee engagement, implikasi pada kinerja karyawan kontrak PT Bio Farma Persero. Baik, pada tahun 2020 BUMN di Indonesia meluncurkan sebuah slogan barunya, yaitu BUMN Akhlak. Artinya adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan karyawan dan juga stakeholder terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan dari para karyawan BUMN. Melalui peningkatan strategi SDM, salah satu contohnya adalah pada perusahaan Bio Farma yang menetapkan bahwa perusahaan tersebut memiliki strategi dalam menggunakan outsourcing, di mana beberapa faktor yang mendasari penggunaan karyawan kontrak atau outsourcing ini diantaranya adalah tingkat upah yang rendah, lalu juga mudah menyelesaikan dalam hubungan pekerjaan, lalu yang terakhir adalah tersedianya pekerjaan yang bukan merupakan inti dari perusahaan tersebut atau bukan inti core-nya. Contohnya adalah di perusahaan Bio Farma ini terdapat beberapa satpam, lalu juga ada pengawas parkiran dan lain sebagainya. Lalu berdasarkan hasil wawancara dari salah satu karyawan kontrak Bio Farma menjelaskan bahwa beberapa karyawan kontrak memiliki permasalahan dalam pekerjaannya, di mana banyak dari mereka yang mengutamakan bekerja daripada meluangkan waktunya bagi keluarga. Tentu hari ini sangat bertolak belakang dengan variabel yang akan diteliti, adanya ketidakseimbangan atau kurangnya kemampuan dalam work-life balance dari setiap karyawan. Oke, selanjutnya peneliti merumuskan 5 sebuah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem kompensasi karyawan kontrak di Bio Farma. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan work-life balance yang terjadi pada karyawan kontrak di PT Bio Farma. Yang ketiga, bagaimana penerapan employee engagement pada karyawan kontrak Bio Farma. Yang keempat, bagaimana kinerja yang dihasilkan pada karyawan kontrak Bio Farma. Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh pemberian kompensasi dan work-life balance terhadap employee engagement pada karyawan kontrak PT Bio Farma. Di sini peneliti sudah membuat paradigma penelitian di mana variabel kompensasi yang digunakan adalah teori dari Dessler, di mana dalam teori ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama ada apresiasi, lalu gaji, insentif, asuransi, cuti, dan biaya liburan, serta yang terakhir ada tuntutan gaji. Lalu pada variabel work-life balance akan dikaji terkait dengan keseimbangan peran, lalu bagaimana karyawan dapat membagi waktu dan energi, lalu ada alternating, lalu outsourcing, bundling, dan lain-lainnya. Lalu pada teori employee engagement yang dikemukakan oleh Sauvelli, dijelaskan bahwa employee engagement terdapat beberapa indikator di dalamnya. Pertama ada dedikasi, lalu yang kedua semangat kerja atau vigor, yang ketiga ada keasikan terhadap suatu pekerjaan. Lalu yang terakhir ada kinerja karyawan. Di sini peneliti menggunakan teori dari Mangkunegara yang menjelaskan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja, kuantitas dan kualitas, serta ketepatan waktu. Nah, selanjutnya di sini ada jenis penelitian, di mana pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif karena peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh pada variabel kompensasi dan work-life balance terhadap employee engagement serta implikasinya pada kinerja karyawan. Dan pada proses perhitungan atau analisa, peneliti menggunakan beberapa pendekatan seperti statistik dan pendekatan yang berupa angka. Oleh karena itu, dengan adanya pendekatan tersebut, maka peneliti membagi jenis penelitian ini dalam 2 kategori. Yang pertama ada pendekatan deskriptif terkait dengan penjelasan variabel mandiri tanpa membandingkan atau menganalisa model pembandingnya atau variabel lainnya, serta peneliti juga menggunakan pendekatan verifikatif terkait dengan pemecahan masalah, seberapa besar pengaruh yang terjadi pada setiap variabelnya.
Oke, selanjutnya di sini ada desain penelitian. Jadi pada awalnya peneliti berawal dari menemukan sumber masalah. Yang kedua ada rumusan masalah, lalu ada menjelaskan konsep dan teori yang relevan, lalu ada peneliti mengajukan hipotesis, lalu mengajukan metode penelitian, lalu ada perumusan instrumen penelitian, dan selanjutnya ada penentuan populasi dan sampel, pengembangan dan pengujian beberapa instrumen, dan yang terakhir ada analisa data. Selanjutnya dari seluruh rangkaian proses tersebut akan dijelaskan pada bagian kesimpulan penelitian. Oke, terkait dengan operasionalisasi variabel, kompensasi dari teori Dessler menjelaskan bahwa kompensasi merupakan bentuk penghargaan finansial yang wajib dibayarkan kepada karyawan. Di sini terdapat dua dimensi, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung, dengan beberapa indikator, yaitu pemberian insentif, kesesuaian analisis jabatan, upah minimum, semangat kerja, dan kesejahteraan. Lalu pada teori work-life balance yang dikemukakan oleh Visser dijelaskan bahwa work-life balance merupakan konsep individu atau seseorang dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya secara profesional. Di sini ada 4 dimensi. Yang pertama ada work interference with personal life, atau seberapa jauh pekerjaan dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lalu juga seberapa jauh kehidupan pribadi dapat mempengaruhi pekerjaan, lalu seberapa jauh kehidupan pribadi dapat meningkatkan pekerjaan, dan seberapa jauh pekerjaan dapat meningkatkan kehidupan pribadi. Beberapa dimensi tersebut memiliki indikator berupa interaksi keluarga, kesejahteraan emosional, fleksibilitas, dan kepuasan kerja. Selanjutnya, terkait dengan operasionalisasi variabel dari employee engagement, di sini peneliti menggunakan teori dari Scauffelli, yaitu work engagement atau employee engagement merujuk pada keadaan pikiran karyawan yang dimana mereka merasa terlibat pada sebuah pekerjaan. Di dalamnya terdapat 3 dimensi, yaitu dedication, vigor, dan absorption. Terkait dengan indikatornya berupa loyalitas karyawan, ketekunan, kepedulian perusahaan, kesejahteraan emosional, dan semangat kerja. Lalu yang terakhir, peneliti menggunakan teori dari kinerja, di mana kinerja ini merupakan hasil kerja karyawan secara kualitas dan kuantitas terkait dengan penyelesaian atas seluruh tanggung jawabnya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Di sini populasi pada penelitian ini peneliti menggunakan 30 orang karyawan kontrak pada divisi produksi. Lalu sampelnya juga peneliti menggunakan 30 orang karyawan kontrak pada divisi produksi. Nah, karena jumlah sampelnya kurang dari 100, maka seluruh populasi akan dijadikan sampel pada penelitian ini. Selanjutnya ada metode analisis data. Peneliti menggunakan 5 analisis data. Yang pertama ada uji method of successive atau disebut dengan MSI. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengubah data dari kuesioner, biasanya berupa data ordinal, yang akan diubah menjadi data interval. Selanjutnya peneliti menggunakan analisis jalur dan diagram jalur untuk memahami apakah ada sebab dan akibat, serta seberapa jauh variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Lalu ada juga analisis korelasi. Hal ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pada setiap variabel. Lalu yang keempat ada koefisien determinasi, terkait dengan seberapa besar presentase setiap variabel secara simultan dan secara parsial. Kalau yang terakhir ada uji hipotesis. Di dalam itu terdapat 2 analisis. Ada uji T yang merupakan tingkat signifikan dari pengaruh variabel independen secara parsial. Untuk uji F, analisa untuk mengetahui tingkat signifikan setiap variabel secara simultan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.